Pada video ini kita masuk ke contoh soal mengenai torsi ya. Jadi pada kasus ini kita punya sebuah batang ya. Batang dengan diameter bertingkat, maksudnya bagian AB diameternya lebih besar daripada BC, terus ke CD semakin mengecil, jadi diameternya bertingkat. Konstruksi ini ini dipasang pada A ya, di fix dia di A. Ini bisa jadi ini kita fix pada motor listrik misalnya, atau motor bensin atau motor apa yang yang memutar poros ini. Kemudian poros ini memiliki 3 buah roda gigi, yaitu pada B, C, dan D, yang mentransmisikan torsi ya, yang seperti ditunjukkan pada gambar ini. Sekarang tugas kita mau hitung torsi ini, MAX ini, karena torsi MAX ini yang menghasilkan torsi-torsi yang ditransmisikan seperti ini. Jadi berapa torsi MAX ini kita hitung pada A. Kemudian kita cari momen torsi internal pada segmen AB, BC, CD ya. Untuk itu kita perlu menggambar diagram benda bebasnya. Tapi sebelum kita gambar diagram benda bebasnya, kita mau membahas dulu mengenai right hand rules ya. Di sini apalagi untuk torsi ini penting right hand rules ya. Apa itu right hand rules? Seperti kita lihat ya, MAX ini kita tulis, kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ada panah, ada dengan 2 kepala panah di sini. Ya, ini artinya mengikuti right hand rules. Apa itu? Kita lihat di sini. Ini adalah right hand rules ya. Right hand rule itu ya, kita punya tangan, kita genggam, jempolnya mengarah ke sini. Jadi misalnya ini berputar ke sini, jadi berputar sesuai dengan arah 4 jari kita. 4 jari kita sesuai dengan arah perputaran, maka momen torsinya itu kita gambarkan ke arah sesuai dengan jempol kita ya, dengan dua buah panah di sini. Jadi inilah right hand rules. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat MAX ini, kalau kita bikin tanda panahnya, maka kita tahu, kita ikuti right hand rules, jempol kita ke arah sini, maka kita tahu bahwa perputarannya akan ke sini ya. Ini motor itu memutar poros ini ke arah sesuai dengan panah ini kalau mengikuti right hand rule. Setelah kita mengetahui bagaimana menggambarkan torsi ini ya dengan menggunakan right hand rule, kita bisa gambarkan diagram benda bebas dari sistem ini dalam 2 dimensi, tidak lagi dalam 3 dimensi ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini ya. Ini apa yang roda gigi pertama kita ikutin right hand rules, maka kita bisa lihat bahwa arah jempol kita akan ke arah sini. Yang ini begitu mengikuti right hand rules, arah jempolnya ke arah kanan ya. Jadi kita gambarkan ke arah kanan. Yang ini arah jempolnya, ini juga arah jempolnya adalah ke arah kanan ya. Jadi sekarang gambar diagram benda bebas ini bisa kita aplikasikan, kita gambarkan dalam bentuk 2 dimensi seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja selain torsi ya, cuman gaya transmisi torsi seperti ini ya. Jadi untuk mencari MAX, kita cari sigma MX sama dengan 0. Kita lihat bahwa semua torsi ini berputar terhadap sumbu X ya. Dia berputar terhadap sumbu X. Oleh karena itu semua momen yang berputar terhadap sumbu X, yaitu momen torsi kita jumlahkan, maka jumlahnya harus sama dengan 0. Ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Kita jumlahkan ya, kita dapat bahwa MAX itu adalah 350 Newton meter. Setelah itu kita mau menghitung momen torsi internal pada masing-masing segmen. Jadi misalnya kalau kita mau cari pada segmen yang AB, kita potong di segmen AB. Kalau kita mau cari momen torsi internal pada segmen BC, kita potong di sini. Pada segmen CD kita potong di sini ya. Jadi pada kasus ini karena tidak ada gaya-gaya yang menyebabkan momen bending. Momen bending itu artinya ini poros, kita berusaha dibengkokkan ke sini gitu ya, di bending ya. Tidak ada ya, dilenturkan. Tidak ada juga gaya yang menyebabkan terjadinya gaya geser ke arah atas vertikal, dan juga tidak ada gaya yang menyebabkan terjadinya gaya normal. Jadi yang terjadi gaya internal yang ada itu cuman gaya torsi. Jadi sekarang kita bekerja pada segmen AB,
kita potong di sini, terus kita pisahkan ya. Ya, kita bisa lihat sekarang kita gambar diagram benda bebasnya. Jadi ini kita pisahkan. Sekarang kita punya dua diagram benda bebas, diagram benda bebas kiri dan diagram benda bebas kanan. Untuk mencari gaya torsi internal, kita bisa bekerja dengan yang kiri atau yang kanan. Kalau kita konsisten, maka hasilnya akan sama. Jadi pada video ini kita akan bekerja dengan dua-dua diagram benda bebas ya, tapi kalau dalam perhitungan yang sebenarnya kita cari yang mana yang paling simple, yang memberikan kita hitungan cepat dan kita bisa dapat hasil yang benar. Jadi sekarang kita kerja dengan diagram benda bebas kiri. Kita bisa lihat bahwa kita jumlahkan ada dua torsi yang di sini, bahwa TAB ditambah MAX itu harus sama dengan 0. MAX kita tahu, kita pindahkan ke kanan jadi negatif, maka kita dapat TAB sama dengan minus 350 Newton. Sekarang kita cek kalau kita bekerja dengan diagram benda bebas yang kanan bagaimana, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kalau kita lihat yang kanan sama aturannya, jadi yang ke kanan ini searah subuh X positif, jadi ini positif ya, ini positif, negatif. Jadi kita jumlahkan semuanya, jadi yang negatif ini negatif dan ini positif. Nah, sekarang berarti TAB nya kita pindahkan ke sini ya, kita jumlahkan, akhirnya kita dapat TAB sama dengan minus 350 Newton, sama dengan DBB kiri. Sekarang apa artinya minus? Minus itu artinya yang kita asumsikan bahwa torsinya ke arah sini, sebenarnya torsinya adalah bukan meninggalkan batang tapi menuju batang ya, panahnya ya, panah duanya. Jadi perputarannya itu terbalik ya, torsinya memuntir ke arah yang kebalikannya. Jadi tapi seperti contoh-contoh sebelumnya, kita tetap konsisten dengan ini asal pada perhitungannya kita tetap menggunakan minus di sini. Sekarang kita bekerja pada segmen berikutnya. Jadi yang segmen berikutnya kita potong di segmen BC. Caranya sama. Kita punya dua diagram benda bebas. Kita punya diagram benda bebas yang kiri. Ya, yang kiri ini diagram benda bebas kiri. Di sini dia. Ada diagram benda bebas kanan. Kita bebas milih yang mana yang kita mau pakai. Tapi di sini kita akan tunjukkan contoh dua-duanya. Jadi yang kita kerja dengan yang kiri dulu. MAX ke arah kanan positif. Torsi 1900 Nm di B negatif karena ke arah kiri, dan torsi internalnya ke arah kanan maka positif. Maka bisa kita dapatkan torsi internal TBC itu adalah 1550 Nm. Kalau kita pakai DBB kanan sama ya, torsi internalnya negatif, torsi di C positif, torsi di D positif ya. Ini torsi di C dan torsi di D ini negatif. Di sini juga kita dapat bahwa perhitungannya adalah dari perhitungan bahwa TBC ya, torsi pada segmen BC itu adalah 1550 Nm. Nah, sekarang bagaimana dengan segmen yang terakhir? Nah, sama, caranya sama, kita potong di sini. Kita dapat dua diagram benda bebas, diagram benda bebas kiri, ini diagram benda bebas yang kanan ya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ini yang kiri, yang kanan. Kita mau bekerja dengan yang mana terserah kita, yang penting konsisten ya. Ini aksi reaksi di sini. Aksi sebenarnya minus reaksi. Kalau kita kerja dengan yang kiri, ya dari sini kita bisa lihat sebenarnya lebih convenient buat kita kerja dengan yang kanan karena yang bekerja cuma dua torsi. Yang kiri ada 4 torsi, tapi kita coba dua-duanya. Yang kiri MAX positif, yang di B negatif, yang di C positif, torsi internalnya positif. Kita masukkan semuanya sesuai dengan tanda-tandanya. Kita dapat TCD-nya adalah 550 Newton. Nah, bagaimana dengan DBB kanannya? Hanya ada 2 torsi di sini. Positif, TCD-nya negatif. Kita bisa dapat bahwa TCD-nya adalah 550 Newton meter. Ya. Jadi untuk apa ini? Jadi di sini kita bisa tahu, ya kita coba hitung, kita bisa lihat torsi mana yang paling maksimum untuk bisa mendesain poros ini, ya. Karena poros ini yang akan menahan
bebannya ya yang ditransmisikan torsi. Jadi kita mau tahu di daerah mana yang paling kritis ya, itu gunanya kenapa kita cari torsi internal di sini, untuk mencari misalnya di segmen mana torsi yang paling maksimum dan ke arah mana, sehingga kita dapat memilih material dan juga dapat mendesain nantinya diameter yang sesuai ya untuk keperluan kita ini ya. Jadi ini adalah akhir dari contoh mengenai bagaimana kasus torsi ya. Berikutnya kita akan kembali lagi ke BIM. Oke, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.